Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurhayati, kelas 10 dari SMK Madaniyah. Di sini saya akan memperkenalkan alat pertanian modern. Yang pertama, ada penggerak utama yaitu traktor. Traktor merupakan kendaraan untuk pengolahan lahan tanah pertanian. Fungsinya untuk menarik atau mendorong alat pengolahan tanah. Selain berdasarkan kapasitas mesin, traktor dibedakan menjadi dua, yaitu dari roda yang dipakai, yaitu roda rantai atau roda biasa yang menggunakan karet. Yang kedua, alat pengolahan tanah, yaitu rotavator. Rotavator adalah mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah. Sebelum penanaman, pengolahan tanah terhadap pertama yaitu perlakuan tanah dengan cara memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Kemudian tahap kedua adalah merapikan dan menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu yang memperbaiki tata air. Yang kedua, kultivator. Pada sistem pertanian modern, pengolahan tanah sekunder dibantu dengan alat yang bernama kultivator. Pengolahan tanah sekunder ialah kegiatan pengalihan gulma yang dilakukan dengan mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah. Yang ketiga, bajak singkal. Bajak singkal adalah alat pengolahan tanah yang berfungsi membolak-balikan tanah. Seringkali alat ini dianggap tidak penting karena sudah kuno. Pada tanaman budidaya tertentu, pembajakan tanah dianggap tidak memberikan keuntungan, akan tetapi pembajakan sebenarnya masih diperlakukan dalam rangkaian persiapan persemaian. Selanjutnya ada garu sisir. Garu sisir adalah alat yang digunakan setelah penggunaan bajak singkal. Kondisi sawah yang akan diolah umumnya dalam keadaan basah agar tanah dalam bentuk bongkahan dapat kembali gembur dan mudah ditanami. Selanjutnya ada garu piring, yaitu berfungsi untuk mengolah tanah sebelum ditanami pertanian. Manfaatnya adalah membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar persawahan. Yang terakhir ada bajak subsoil, yaitu yang digunakan untuk memecah bongkahan tanah yang keras. Yang ketiga, alat tanam. Alat tanam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mesin penanam padi. Alat ini dapat menyebarkan benih padi ke lahan persawahan dengan cepat, rapi, dan menghemat tenaga kerja. Yang kedua, mesin pemanen jagung. Alat ini akan melakukan proses penanaman benih atau biji dengan kedalaman tertentu, dan jika dibandingkan dengan tenaga manusia tentu saja lebih cepat daripada tenaga manusia. Yang terakhir, mesin penanam kentang. Alat penanaman kentang yang bekerja dengan cara ditarik atau didorong oleh traktor dan tentu saja memberikan kecepatan yang lebih baik. 4. Alat pemupukan dan pengendalian hama ada 3. Yang pertama, plastik mulch layer. Yang kedua, mesin penebar pupuk. Yang ketiga, alat semprot dan pengairan. 5. Irigasi atau pengairan ada 3, yaitu mesin irigasi, sprinkler, dan irigasi tetes. 6. Masa panen dan pasca panen. Yang pertama, mesin panen kacang tanah. Yang kedua, mesin panen tebu. Yang ketiga, mesin panen kacang. Yang ketiga, mesin panen wortel. Yang keempat, mesin pemetik kapas. Yang ketiga, cancer bean. Yang keenam adalah mesin pengupas kopi. Selanjutnya ada alat pertanian tradisional. Yang pertama, cangkul. Cangkul atau pacul berfungsi untuk membentuk tanah, menghilangkan gulma, membersihkan tanah, dan memanen tanaman akar. Yang kedua ada garpu pacul atau garpu injak, untuk menggali tanaman dengan struktur akar yang lebih kokoh dan masif, dan juga untuk menanam atau memisahkan dan juga bisa untuk menambah gulma yang mengganggu. 3. Ani-ani atau ketam. Alat ini biasanya dipakai oleh petani padi. Alat untuk memanen padi dengan cara tangkai bulir padi dipotong satu persatu. Yang keempat, arit atau sabit, yang digunakan untuk memanen atau menuai tanaman atau biji-bijian.
memotong rerumputan terutama untuk memberi makan ternak. Yang kelima, gerejang atau gebotan. Alat ini biasanya digunakan oleh para petani untuk memisahkan biji padi dari tangkainya. Yang keenam, tongkat tunggal atau alat pelubang tanah untuk benih, biasa disebut dengan tajuk, yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam tanaman. Yang ketujuh ada garu, dimanfaatkan untuk meratakan serta menghaluskan tanah setelah dibajak. Yang kedelapan, bajak atau luku. Bentuk bajak biasanya berupa kayu segitiga dengan disambung ke hewan ternak atau biasa menggunakan sapi, kerbau, dan untuk menarik bajak tersebut. Yang kesembilan, parang, sebagai alat potong atau alat tebas terutama untuk selak belukar. 10. Gosrok, untuk menyelangi gulam rumput yang berada di sela-sela tanaman padi. Yang terakhir 11. Penggaris sawah untuk memberi batas atau jarak antara tanaman padi. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.